Saudara-saudara, kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting, yakni berdoa dengan benar secara Katolik. Mengapa kita berdoa? KK 2559 doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berdoa? Berbicara kalau kita berdoa dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang hati yang rendah yang penuh sesal. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di depan Allah. Manusia ada seorang pengemis. Itulah pemahaman tentang arti doa dari ajaran Gereja Katolik. Berdoa adalah getaran hati, suara nurani yang menyapa Allah, suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah, tanpa daya, kering dan tak berbobot. Tapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh kuat, tak tergoyahkan. Maka kebiasaan berdoa bagi umat Katolik sangat penting, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan kakek nenek, tak terkecuali wajib berdoa. Namun berdoa macam mana yang benar-benar secara Katolik, itulah yang menjadi pokok persoalan kita. Kemarin pada 7 Oktober 2020 ketika terjadi pertemuan darat Timor Solstitas Orgea dengan para pengunjung umat Katolik di Jakarta, saya menyinggung perihal berdoa secara benar dan Katolik. Sudah banyak kali saya mendengarkan orang Katolik berdoa dan tidak sesuai dengan iman Katolik. Doanya mengambang, intens, tidak berisi, dan kesulitan dalam mengakhiri doanya. Lalu bagaimana berdoa benar, secara benar dan Katolik? Menurut pengalaman dari Santo Teresa dari Lisieux adalah sebagai berikut. Suatu gelora senantiasa dalam hati, sebuah penglihatan kembali untuk ke depan menuju tat surgawi, sebuah jeritan pengetahuan berbudi dan cinta yang memeluk keduanya dalam suatu cobaan dan sukacita. Berdoa menurut pola doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ada 3 pokok penting yang mendapat perhatian yang saat kita hendak berdoa. 1. Menyebut nama Allah dan atributnya, kemahakuasaan. Mengapa Allah sebagai Bapa yang sungguh dekat dari hati manusia? Dia yang tidak jauh, namun ada di antara kita sebagai Bapa kita, memohon datangnya kerajaannya di dunia ini. 2. Intens permohonan kita kepada Allah Bapa, yakni rezeki setiap hari, kesehatan dan badan. 3. Menutup doa dan memohon agar dikuatkan iman kita sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Terakhir, setiap doa yang benar dan Katolik ditutup dengan rumusan panjang lengkap bersifat trinitaris, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau rumusan pendek kristologis, yaitu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pola doa Bapa kami juga memberikan contoh kepada kita untuk berdoa secara benar dan Katolik, sungguh Katolik.
sifat-sifat yang menyertai doa yang benar. 1a. Berdoalah dengan tekun. Mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibuka kepadamu. Yesus mengatakan suatu permohonan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak cemburu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, biarlah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lawan hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata ke dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidak Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya. Dan adakah yang ulur waktu dalam sebelum Noah mereka semua tertekun dengan sehati dan bersama-sama. Berdoalah secara tersembunyi dengan rendah hati. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga, tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya padamu. Tempat bersembunyi maksud dalam sabda Tuhan itu adalah dalam hati. Hati adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Karena hati adalah dasar dan doa yang benar. Berdoalah dengan rendah hati dan dengan pertobatan. Tanpa mengucapkan itu jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Maka ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. C. Berdoalah dengan tidak bertele-tele. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkannya. Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. D. Berdoalah dalam nama pribadi Tuhan Yesus. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan sama anak. Jika kamu meminta suatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berdoalah dengan iman dan keyakinan bahwa doamu sudah dikabulkan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berdoa dengan kuasa dari Roh Kudus. Jadi jika kamu yang jahat, kamu tahu memberi baik pada anak-anakku, apalagi Bapa di surga, ia akan berikan Roh Yesus. Mereka akan menurut kepadanya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diberikan kekuasaan dari tempat tinggi. Tapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan Yudea dan sampai ke ujung bumi. F. Berdoa itu mempersatukan umat beriman dengan Allah Bapa. Hal ini tekan Rasul Paulus kepada jemaat Yesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dalam memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus, dan tak dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita berdoa atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Daging, Dila. Iya. Contoh doa kepada doa pribadi yang benar dan Katolik. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur ya
Amin.